Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang bentuk-bentuk perusahaan. A. Koperasi. Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip koperasi di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang perkoperasian, terdapat 7 prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Dan yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Tujuan koperasi. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, tujuan koperasi diantaranya yang pertama memajukan kesejahteraan anggota koperasi, yang kedua memajukan kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga membangun tatanan perekonomian nasional. Peran dan fungsi koperasi. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokong gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, koperasi berdasarkan keanggotaannya, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Yang kedua, koperasi berdasarkan bidang usaha, dibagi menjadi 7. Yang pertama, koperasi konsumsi. Yang kedua, koperasi desa. Yang ketiga, koperasi pertanian. Yang keempat, koperasi peternakan. Yang kelima, koperasi perikanan. Yang keenam, koperasi kerajinan atau industri. Dan yang ketujuh, koperasi simpan pinjam. B. Yayasan. Pengertian yayasan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Pasal 1, yayasan merupakan sebuah badan hukum yang tersusun dari kekayaan baik harta maupun lainnya yang dipisahkan dan bertujuan untuk dapat mencapai sebuah tujuan tertentu dalam beberapa bidang, seperti bidang sosial, bidang kemanusiaan, dan bidang keagamaan yang tidak memiliki anggota. Unsur-unsur di dalam yayasan. Yayasan memiliki harta sendiri yang bersumber dari suatu perilaku yang menunjukkan kegiatan pemisahan. Pemisahan tersebut dapat menghasilkan hasil final berupa uang dan barang. Yayasan memiliki tujuan dan maksud tersendiri. Tujuan-tujuan tersebut memiliki sifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang selanjutnya, yayasan memiliki elemen yang membangunnya, yaitu beberapa komponen pelengkap seperti pengurus, pembina, serta pengawas yang bertugas sesuai dengan tugas yang mereka emban untuk menyempurnakan organisasi. Organ yayasan beserta tugasnya. Yang pertama ada pembina. Pembina memiliki tugas mengelola kekayaan dan mengurus kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan yayasan. Yang selanjutnya ada pengurus. Seorang pengurus memiliki kewajiban untuk membuat sebuah laporan yang berjangka tahunan untuk dapat diberikan dan dilaporkan kepada seorang pembina. Yang selanjutnya ada pengawas. Pengawas bertugas untuk selalu mengawasi dan memberikan beberapa nasihat kepada seorang pengurus untuk membantu memudahkan pengurus dalam mengurus dan mengembangkan organisasi. Ciri-ciri yayasan. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum bisa berperan sebagai landasan dari keberadaan yayasan. Berbeda dengan badan hukum lainnya, yayasan memiliki sebuah pengakuan yang tergolong menjadi salah satu jenis badan hukum yang sampai saat ini belum memiliki landasan yuridis yang cukup kokoh. Adanya proses pemisahan kekayaan ditujukan untuk berbagai tujuan, seperti tujuan sosial, tujuan keagamaan, dan tujuan kemanusiaan. Selain itu, ada tujuan lainnya seperti tujuan nirlaba dan tujuan lain untuk dapat membentuk yayasan dengan tujuan yang lebih ideal dan proporsional. Yayasan sendiri hanya memiliki 3 anggota yang diberi jabatan. Salah satu dari ketiga jabatan tersebut adalah pengurus yang bertanggung jawab atas yayasan dengan tujuan utama, yaitu untuk mengembangkan yayasan, merealisasikan tujuan yayasan, dan masih banyak lagi. Hal ini dikarenakan yayasan tidak memiliki anggota. Kedudukan badan hukum dari yayasan bersifat mandiri. Yayasan tetap diberikan pengakuan bahwa yayasan merupakan salah satu badan hukum meskipun yayasan tidak memiliki dasar yuridis yang kokoh dan tegas. Yayasan boleh dibubarkan oleh pengadilan karena pengadilan diberikan hak penuh untuk dapat membubarkan yayasan. Tujuan yayasan. Tujuan didirikannya yayasan adalah untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, keagamaan, dan ini wajib untuk tertentu dalam AD atau ART yang dimiliki yayasan. Syarat mendirikan yayasan. 1. Yayasan harus didirikan oleh satu orang atau juga bisa lebih dengan metode memisahkan harta kekayaan milik pendirinya dan menjadikannya sebagai kekayaan yang dimiliki oleh yayasan. 2.
Proses mendirikan yayasan harus dilakukan lewat akta notaris dan dibuat tentu menggunakan bahasa Indonesia. 3. Susunan organisasi atau struktur organisasi pada yayasan harus tersusun atas pembina yayasan, pengurus yayasan, dan pengawas yayasan. 4. Pendirian yayasan melalui surat wasiat diperbolehkan. 5. Yayasan akan mendapatkan status badan hukum sah setelah akta pendiriannya sudah dilegalkan dan disahkan oleh pejabat atau menteri yang ditunjuk untuk hal tersebut. Yang terakhir, yayasan tidak diperbolehkan menggunakan nama yang sudah digunakan oleh yayasan lain. Selain itu, yayasan tidak boleh melanggar ketertiban dan melakukan tindakan asusila. C. BUMN. Pengertian BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Ciri-ciri BUMN. 1. Operasional BUMN diawasi, dikontrol, dan dikuasai oleh negara. 2. BUMN melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. 3. BUMN sebagai sumber pendapatan negara. Semua resiko kegiatan usahanya ditanggung oleh pemerintah. 4. Menyediakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang kelima, saham BUMN bisa dimiliki oleh masyarakat luas, namun tidak melebihi 50%. Jenis-jenis BUMN, perusahaan perseroan, perusahaan BUMN yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara minimal 51%, perusahaan umum, perusahaan BUMN yang seluruhan modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuan BUMN, secara umum tujuan BUMN adalah memberikan sumbangsi bagi pergerakan ekonomi nasional, sedangkan secara khusus tujuan BUMN adalah memberikan tambahan pendapatan bagi negara. Karena itu perusahaan BUMN yang sehat adalah BUMN yang menguntungkan negara, bahkan justru membebani negara dengan operasionalnya maupun untungnya. Mengejar keuntungan agar dapat menambah pemasukan negara, memberikan pelayanan dalam pengadaan barang atau jasa yang berkualitas tinggi dan dibutuhkan oleh banyak masyarakat. Menjadi pioner dalam kegiatan bisnis yang belum banyak dikerjakan oleh pihak-pihak swasta dan koperasi. Selain itu, BUMN yang sehat bukanlah perusahaan yang monopoli perdagangan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat, kepada swasta untuk mengerjakan bidang tertentu. Dengan contoh bahwa perusahaan swasta tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, ikut proaktif dalam pengadaan, pembinaan, pengabdian, dan bantuan kepada pengusaha, golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Fungsi dan peran BUMN sebagai salah satu media bagi pemerintah, sebagai lahan untuk menciptakan lapangan kerja baru, sebagai salah satu sumber pemasukan negara, penyedia barang dan jasa, mencegah adanya monopoli usaha oleh kapitalis, mengelola sumber daya alam Indonesia dengan bijak dan benar, pembinaan untuk pengembangan UMKM, koperasi, dan masyarakat, stimulator atau pioner, katalisator dalam peningkatan kualitas dan kualitas produk dalam negeri. Sekian dari kami, bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.